Keprihatinan saja ketika budaya kita sendiri ini tidak menjadi suatu kebutuhan untuk dipelajari, sehingga ada dorongan keinginan untuk mendirikan sanggar ini. Lebih tepatnya dari sisi hati yang paling dalam ini adalah tuntutan saja. Saya punya skill, saya diberikan kemampuan untuk mempelajari, memahami tentang budaya itu. Jadi lebih bagian daripada cita-cita. Seiring dengan keprihatinan itu timbul dalam hati, maka di situ terbangun sebentuk angan-angan untuk kapan ya saya bisa mempunyai sanggar sendiri untuk semuanya, untuk mereka yang peduli dengan budaya, untuk mereka yang simpati kepada budaya, untuk mereka yang punya keinginan yang sama, yaitu mempertahankan aset budaya Nusantara. Terlebih lagi dikhususkan kepada mereka generasi muda yang peduli, yang punya rasa cinta kepada budaya warisan leluhurnya, agar bergerak berjalan sesuai fungsi, sesuai dengan misi, sesuai dengan visi. Kemudian banyak yang tertarik. Kadang-kadang ketertarikan itu terhambat dari biaya. Makanya ketika saya mendirikan sanggar ini sudah terbangun ya, terbersit bahwa semuanya ini saya peruntukkan untuk mereka-mereka yang punya kepedulian, yang ingin belajar, yang ingin menggali dan mengkaji potensi-potensi budaya leluhur, dan semuanya itu sifatnya gratis. Wiraga, wirama, dan wirasa, yang kesemuanya itu lebih 75% lebih tertuang pada seni tari. Di sana mengajarkan banyak hal seni tari, tata krama, unggah-ungguh dan sebagainya sudah tercakup, dan itu adalah bagian dari ajaran yang kita tekankan di sini. Termasuk juga untuk yang ingin belajar ilmu kasepuan, ini kita mendudah serat-serat lama, serat-serat yang cukup legendaris. Salah satunya adalah serat Cendini, yang di sana menekankan tentang tata krama, unggah-ungguh dan proses perkembangan manusia itu sendiri. Jadi globalnya yang diajarkan adalah 3 hal: wiraga, wirama, dan wirasa. Di samping ada ilmu-ilmu yang tersirat pada permainan itu sendiri, tetapi yang lebih sederhana dan itu merupakan kebutuhan hidup adalah tentang kebersamaan, adalah tentang kerja tim, adalah tentang simbiosis mutualisme. Seperti halnya permainan dakon, ini harus ada yang kalah dan yang menang, tidak harus menang-menang semuanya. Permainan engklek, ini pun harus ada semacam kompetisi. Gobak sodor, ada lagi permainan petak umpet atau yang dalam bahasa Wong Batu disebut tekongan. Ini pun harus ada yang kalah dan ada
yang menang, atau dikalahkan dan dimenangkan dengan pola humbimpa, dengan sud. Di situ yang penting adalah bahwa hidup itu mulai di permainan tradisional itu mereka mengenal bahwa hidup itu adalah bervariasi. Jika ada yang sehat harus ada yang sakit. Jika ada yang kurang harus ada yang berkelebihan, begitu seterusnya. Itu pentingnya di situ, dan di situ harus menjadi satu kesatuan. Mereka akan sadar bahwa hidup ini tidak sendiri, bahwa kebersamaan di tengah perbedaan itu adalah indah dan amat sangat indah.